Oke, kita lanjutkan di soal nomor 26. Perhatikan gambar kurva berikut. Jadi kalau udah kaitannya dengan kurva, biasanya materinya adalah materi titrasi. Ya, ini pun yang disebutkan adalah titrasi. Tapi titrasi bisa banyak. Ada yang titrasi asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa kuat, ataupun asam kuat, basa lemah. Di sini sudah disebutkan kurva titrasi asam lemah oleh larutan basa kuat berikut daerah kurva yang bersifat penyangga ditunjukkan oleh kurva nomor. Oke, berarti materinya adalah hubungannya dengan penyangga juga. Jadi larutan penyangga itu ada dua. Ada larutan penyangga yang sifatnya asam, ada yang larutan penyangga sifatnya basa. Kalau yang larutan penyangga bersifat asam itu terbentuk dari asam lemah dengan garam. Tapi nggak sembarang garam. Garamnya harus yang merupakan basa konjugasi dari si asam lemahnya. Jadi kalau ada asam lemah, maka nanti ada basa konjugasinya. Kaitannya seperti teori asam basa Bronsted-Lowry. Ya, contoh misalkan asam lemahnya CH3 COOH. Jadi contohnya asam lemahnya CH3 COOH. Garamnya yang mana, Pak? Apakah semua garam bisa? Enggak. Ya, kalau kita CH3 COOH dicampurkan dengan NaCl, dia tidak akan membentuk penyangga. Kenapa? Karena garam yang dipakai bukan basa konjugasi dari asam lemahnya. Ya. Kalau CH3COOH itu adalah asam lemah, maka basa konjugasinya adalah CH3COO min. Makanya cari garam yang ada ion CH3COO-nya. Contoh, garamnya adalah CH3COO-Na. Ya, jadi kedua campuran ini ketika dicampurkan dalam suatu wadah atau dalam suatu gelas akan membentuk larutan penyangga. Nah, H+-nya itu kita cari dengan cara Ka kali mol asam lemah per mol garam, ya. Nah, itu untuk larutan penyangga yang sifatnya asam. Yang kedua, larutan penyangga yang sifatnya basa. Ya, kalau sifatnya basa otomatis pH-nya di atas 7. Nah, ini terbentuk dari basa lemah dengan garamnya. Ingat, nggak sembarang garam. Garamnya harus yang merupakan asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Sorry, ini bukan asam lemah. Jadi ini adalah yang merupakan asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Ya, contoh basa lemah adalah NH4OH. Berarti kalau mau cari garamnya harus ada ion NH4-nya. Ya, makanya bisa garamnya adalah berupa NH4Cl atau NH4Br dan lain sebagainya. Ya, jadi harus ada ion yang sama dengan si asam lemah ataupun basa lemahnya tadi. Nah, baru karena dia bersifat basa, berarti ada ion OH-. OH-nya kita cari dengan cara Kb kali mol basa lemah. Oke, ini kayaknya di kopas tapi belum diedit. Ini basa lemah ya. Jadi basa lemah per mol garam. Nah, itu larutan penyangga. Ini adalah larutan penyangga secara langsung. Apa maksudnya secara langsung? Secara langsung berarti kita langsung mencampurkan asam lemah sama garam ataupun basa lemah dengan garam. Ada penyangga yang dibuat secara tidak langsung. Nah, penyangga tidak langsung juga sama, ada yang penyangga bersifat asam ataupun bersifat basa. Cuman cara membuatnya yang berbeda. Kalau larutan penyangga tak langsung, untuk yang penyangga asam itu campuran dari asam lemah dengan basa kuat. Nanti kan dia akan membentuk garam. Sisanya adalah air. Jadi nanti dalam sistem reaksinya, dalam keadaan mula-mula bereaksi dan sisanya, ya ketika sudah dicampurkan, maka nanti ada keadaan mula-mula bereaksi. Aduh, jelek banget. Ada keadaan mula-mula bereaksi dan sisa. Ini hapus dulu. Nah, bedanya apa? Kalau ada keadaan mula-mula bereaksi sisa, untuk bisa membuat larutan penyangga, maka nanti si
basa kuatnya dia habis bereaksi, ya. Jadi nanti ini habis, nggak ada sisa. Sisanya siapa? Sisanya adalah asam lemah. Misalkan di sini sisanya X, di sini sisanya sebanyak, garamnya sebanyak Y. Maka nanti komponennya tinggal asam lemah dengan si garamnya tadi. Ya, jadi ada sisa asam lemah sama garam. Kembali lagi, asam lemah dengan garam itu adalah komponen dari penyangga. Ya. Nah, kalau dua-duanya habis, berarti kan cuma tinggal garam. Kalau dua-duanya habis, maka konsep yang kita pakai adalah konsep hidrolisis. Ya. Nah, itu untuk yang penyangga asam. Kalau yang penyangga basa, ya tabrakan. Yang penyangga basa itu terbuat dari basa lemah dengan asam kuat, nanti akan membentuk garam dengan air. Ya, masih sama. Ada dalam keadaan mula-mula, ada keadaan bereaksi, dan keadaan sisa. Ya, tapi nanti setelah direaksikan, itu yang sisa adalah si basa lemahnya. Misalkan ini sisa sebanyak X, ini sebanyak, garamnya sebanyak Y. Maka asam kuatnya habis bereaksi. Gitu. Kalau dia habis bereaksi kan tinggal basa lemah dengan garam. Siapa basa lemah dengan garam? Basa lemah sama garam itu adalah komponen dari penyangga yang bersifat basa. Ya. Tapi kalau basa lemahnya habis, asam kuatnya habis, ya berarti konsep yang kita pakai tinggal garam. Ingat, basa lemah dengan asam kuat berarti garamnya bersifat asam. Ya, jadi konsep yang dipakai adalah hidrolisis. Oke, kita kembali ke kurva. Kurva ini berarti antara asam lemah dengan basa kuat. Ditunjukkan oleh kurva yang bersifat penyangga. Oke, definisi penyangga adalah larutan yang ketika ditambahkan asam, sedikit asam atau sedikit basa, itu pH-nya tidak berubah secara signifikan. Yang mana yang nggak berubah? Lihat aja dari grafik. Ini ada daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4, daerah 5. Ya. Jadi di daerah 1 itu kan ditambahin tambah, tapi pH-nya ya di antara 4 dengan 5 aja nggak berubah-berubah. Misalkan nih, Bapak taruh titik di sini. Ini 10. Ya. Kemudian berarti ke sini ini 10. Tarik dulu dikit deh. Ini ke 20. Berarti dari 10 ke 20 itu kan ditambah 10 mili. Sedangkan pH-nya paling cuman dari berapa nih? 4,3 sampai ke 4,5. Ya, jadi dia nggak berubah drastis. Maka daerah yang disebut sebagai daerah penyangga ini adalah daerah nomor 1. Ya, nah itu daerah penyangganya. Hidrolisisnya yang mana? Hidrolisisnya adalah di daerah ekivalen atau di titik ekivalen atau daerah nomor 2. Ya, jadi di titik ekivalen itu kan dua-duanya habis bereaksi. Kalau dua-duanya habis bereaksi, berarti tinggal garamnya aja. Kalau tinggal garam berarti kan kalau tinggal garam berarti kan yang kita pakai konsepnya adalah hidrolisis. Oke. Itu untuk kurva titrasi. Berikutnya di soal nomor 27. Data di atas, campuran yang merupakan campuran sesuai dengan daerah kurva nomor 1. Oke, kita keluarkan lagi kurvanya. Ini kalau kita lihat kayaknya nggak ada jawaban. Ya. Ini yang dititrasi. Oke. Kalau kita merujuk ke grafik, ya, kalau kita merujuk ke grafik, ini adalah grafik antara asam lemah dengan basa kuat. Kenapa? Karena kalau asam lemah dengan basa kuat, daerah penyangganya itu nanti mulainya di daerah asam. Karena penyangganya bersifat asam. Ya. Tapi di sini volumenya volume basa lemah. Ya, jadi salah. Tapi kalau seandainya kita merujuk ke soalnya, ini adalah asam kuat dengan basa lemah. Kalau asam kuat dengan basa lemah,
ya, itu ketika dititrasi, bentar, ini kan basa lemah, berarti nanti sisa si basa. Kalau dianya basa lemah sama garam, ya otomatis kurvanya penyangganya basa. Ya, jadi ini yang nomor 27 kayaknya ada human error. Ya, jadi soalnya tidak sesuai dengan grafiknya. Ya, tapi kalau kita mau membuat mana sih yang penyangga? Ya, bisa. Kalau kita hanya ingin membuat kira-kira mana yang penyangga? Yang penyangga itu berarti ini kan asam kuat dengan basa lemah. Maka HCl itu kan asam kuat. Maka penyangganya adalah penyangga tak langsung. Jadi antara HCl dengan NH4OH. Yang mana HCl dengan NH4OH? Antara 2, 3, dan 4. Ya. Yang mana kira-kira? Jadi yang ketika direaksikan itu jumlah mol NH4OH-nya lebih banyak. Maka yang di daerah penyangga adalah di nomor 2. Kenapa? Karena ini HCl-nya 5 milimol, ini 10 milimol. Jadi ketika bereaksi sisanya adalah basa lemah sama garam. Kemudian yang di nomor 2 aja kalau nggak salah ya. Kalau nomor 3 ini nomor 3 bisa. 50 kali 0,5 itu adalah 2,5 ya. 25. 50 kali 0,5 25, ini 50 kali 0,1 5. Maka yang habis adalah basa lemahnya. Berarti ini nggak bisa. Kalau yang ini baru bisa. 50 kali 0,2 itu 10, 50 kali 0,5 itu 25. Ya, jadi nanti ketika bereaksi, yang bereaksi adalah 10. Ini sisanya nanti sisa 15, ya berarti ini bisa. Maka yang bisa penyangga adalah 2 dan 4. Ini yang bisa 2 dan 4. Ya, yang bisa membentuk penyangga, tapi kurvanya tidak sesuai dengan ini. Ya, kenapa? Karena ini kan penyangganya penyangga basa, nggak mungkin mulainya dari 4, pasti dari atas. Oke. Nah, itu untuk nomor 27, nomor 28. Perhatikan data berikut. Oke, datanya ada banyak. Ini dari data larutan di atas yang paling tepat memberikan warna kertas lakmus biru dan lakmus merah. Oke, ini mungkin maksudnya adalah ini kalau dicampurin, kira-kira lakmusnya benar nggak gitu, ya? Oke, berarti kita identifikasi campurannya dulu. Yang pertama, CH3COOH dicampur dengan CH3COONA. Asam lemah dicampur dengan garam. Maka dia adalah penyangga. Penyangganya yang bersifat asam. Kalau penyangganya bersifat asam, lakmus birunya tetap biru, lakmus merahnya harusnya berubah jadi biru. Maka ini salah. Kemudian berikutnya di sini HNO3 dan NH4NO3. HNO3 itu asam kuat. Oke. NH4NO3 itu garam. Apakah HNO3 dan NH4NO3 itu membentuk penyangga? Ya, tentu tidak. Kenapa? Karena asam kuat dengan garam itu nggak bisa membentuk larutan penyangga. Ya. Yang 3, CH3COH, CH3COO 2 kali Ca. Asam lemah dengan garam. Ya, berarti asam lemahnya maka dia akan membentuk penyangga. Penyangganya yang bersifat asam. Kalau bersifat asam berarti birunya jadi merah. Betul. Merahnya tetap merah. Betul. Jadi jawabannya adalah yang nomor 3. Ya. Kemudian yang keempat, HCl dan NaCl sama-sama kuat. Jadi tidak akan, sebenarnya gini sih. Kalau untuk merubah kertas lakmus biru bisa, cuman ini mungkin konteksnya adalah penyangga, ya. HNO3 ketika dicampurkan dengan NH4NO3 pun harusnya lakmus biru berubah jadi merah. Kenapa? Karena ini HNO3 asamnya termasuk asam kuat. Ya, tapi ini konteksnya adalah ke larutan penyangga. Jadi yang ini tidak membentuk larutan penyangga,
Yang ini basa kuat dengan garam pun tidak membentuk larutan penyangga. Ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. Kemudian nomor 29, ke dalam 100 ml 0,1 molar larutan asam asetat Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5 ditambahkan sejumlah garam natrium asetat. Berarti ini asam asetat dengan garam natrium asetat hingga pH larutannya menjadi 5. Yang ditanya adalah massa natrium asetat yang ditambahkan adalah Jadi ini kaitannya dengan penyangga, yang ditanya massa. Ya, jadi di sini kan pH-nya 5 nih. Kalau pH-nya 5, berarti H+-nya adalah 10 pangkat min 5. Karena ini penyangganya bersifat asam. Apa buktinya bersifat asam? Ya, karena di sini pH-nya 5 di bawah 7. Jadi H+-nya sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol garam. H+-nya ini Ka-nya ada, mol asam lemah belum. Ya, tapi ingat, mol itu bisa kita cari lewat molaritas. Kursornya mana hilang? Molaritas dikali dengan volume. Jadi bisa kita uraikan lagi, H+ sama dengan Ka kali molaritas kali volume asam lemah per mol garam. H+-nya 10 pangkat min 5 sama dengan Ka-nya 10 pangkat min 5 mol kali ini 0,1 kali 0,1 ini dibuat liter. Ya, jadi 0,1. Maka hasilnya ini bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret. Maka mol garamnya adalah 0,01 atau 10 pangkat min 2. Ini mol garam. Ingat, mol adalah gram per mr. Kita cari mr-nya, kita cari gramnya. Gram sama dengan kalau dari rumus ini berarti gramnya adalah mol per mol dikali dengan mr. Molnya 0,01, mr-nya 8,2. 0,01 kali 82 berarti hasilnya adalah 0,82 gram. Maka garam yang harus ditambahkan sebanyak 0,82 gram. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 30. Asam asetat mempunyai Ka 10 pangkat min 5 larutan buffer atau penyangga dapat dibuat dengan melarutkan 0,2 mol asam asetat dengan 0,2 mol Ca asetat dalam 1 liter air. Larutan ini mempunyai pH sebesar Ini penyangga. Ya, karena udah disebutkan di sini adalah penyangga. Ya, penyangganya bersifat asam. Jadi langsung aja H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol garam. Ini gampang banget. Ini udah ada mol, ini udah ada mol. Jadi tinggal masukin datanya aja. H+ sama dengan 10 pangkat min 5 kali 0,2 per 0,02. Ya, jadi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 5 kali dengan 0,02 bagi 0,02 itu 10. Berarti H+-nya adalah 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4, maka pH-nya sama dengan 4. Ya, jadi jawabannya adalah pH sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu untuk penyangga. Kemudian ada 2 materi lagi, yaitu tentang KSP. Kalau KSP ini sudah tidak dipelajari lagi di kurikulum, makanya dari soal 2019 itu nomornya dicoret. Ya, kemudian untuk yang koloid, karena materinya berupa teori, ya silakan kalian bisa dibaca sendiri materinya, dipahami. Kira-kira itu materinya, konteksnya adalah hafalan. Ya, jadi silakan dipahami, silakan dipelajari latihan-latihan soalnya. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Bapak pesan satu, di masa pandemi ini yang bisa survive itu adalah kita sendiri. Ya, survive dalam artian bukan hanya survive hidup, tapi bisa survive untuk menjalani kehidupan. Ya, dalam konteks ini pembelajaran. Ya, dalam konteks pembelajaran artinya sebagaimanapun guru kalian itu memberikan materi, ya, dengan pakai media ini, media itu,
Tapi kalau dari pribadi kita tidak ada kemampuan untuk belajar, ya kita nggak akan survive dalam kondisi seperti ini, ya. Jadi Bapak harapkan kalian bisa mempelajari apa yang sudah Bapak Ibu guru berikan. Kemudian untuk ujian pas nanti, Bapak harap kalian mengerjakan secara jujur. Ya, jadi tidak hanya mengejar nilai, tapi juga kita harus mengejar keberkahan dari nilai tersebut. Ya, karena nanti nilai yang berkah itulah yang akan menuntun kalian ke menuju kesuksesan. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil untuk kalian semuanya.